John Hartman panggil 27 pemain dan 3 bintang Greta untuk lawan Oman di FIFA Matchday Juni. Begini reaksi pelatih Oman. Ya, resmi Sintayong menjadi pelatih Timnas Mini Soccer Indonesia. Sintayong akan comeback ke Timnas Indonesia. Nanti kita tunggu aja kabar selanjutnya. Gimana guys pendapat kalian tentang berita ini? Komentarnya. Sikat. Sintayong resmi kembali ke Indonesia. Langsung pegang Timnas Mini Soccer, proyek rahasia terbongkar. Pertarungan panas yang ditunggu-tunggu akhirnya semakin dekat. Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman tengah mempersiapkan kekuatan penuh untuk menghadapi Timnas Oman dalam laga bergengsi FIFA Matchday Juni tahun 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun kali ini, atmosfernya berbeda. Bukan sekadar laga uji coba, bukan sekadar adu strategi, ini adalah pertarungan harga diri dan momen balas dendam nasional. Dalam langkah serius membangun skuad terbaik, John Hartman telah menyiapkan 27 pemain elit untuk menjalani pemusatan latihan, TC, jelang laga panas ini. Namun, hanya yang terkuat yang akan bertahan. Dari 27 nama tersebut, 4 pemain akan dicoret, menyisakan 23 prajurit terbaik yang akan turun di laga hidup mati melawan Oman. Persaingan di dalam tim dipastikan memanas, nama-nama berpengalaman seperti Mark Klok, Tom Haye, Sadil Ramdhani, dan Witan Sulaiman harus bertarung mati-matian dengan pemain muda lapar pembuktian. Tak ada yang aman, tak ada jaminan, dan yang paling penting, tidak ada pemain titipan. Jadi, semua harus berdarah-darah di TC demi satu tempat di skuad final. Yang bikin lebih menarik, inilah gebrakan paling mengerikan dari Hartman. Untuk pertama kalinya, ia menyiapkan 3 pemain Greta Eropa yang siap memperkuat Garuda. Mereka adalah Ian Madsen, bek modern dengan kecepatan dan visi luar biasa, Tristan Goijer, tembok kokoh lini pertahanan, dan Jensen Seelt, duel udara mematikan dan disiplin tinggi. Kehadiran mereka bukan sekadar tambahan, ini adalah upgrade level permainan Timnas Indonesia. Ini adalah sinyal bahwa Garuda siap bersaing di level lebih tinggi, dan ini adalah ancaman nyata bagi Oman. Seperti diketahui, bahwa sejarah memang tidak berpihak pada Indonesia. Yang mana dalam 6 pertemuan melawan Oman, hasilnya 3 kalah, 1 imbang, dan 2 menang. Dan yang paling menyakitkan, sejak 2007, Indonesia tidak pernah menang 1 kali pun. Namun kini, cerita lama itu siap dikubur dalam-dalam. Dengan kekuatan baru, mentalitas baru, dan strategi baru dari John Hartman, Timnas Indonesia datang dengan satu misi, hancurkan dominasi Oman sekali untuk selamanya. Terlebih lagi, situasi makin panas setelah beredarnya komentar sombong fans Oman di media sosial yang meremehkan kekuatan Garuda. Mereka dengan percaya diri menyebut Oman akan menang mudah. Tapi itu adalah kesalahan besar. Komentar itu justru menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Garuda. Terutama John Hartman yang langsung bereaksi keras, ia tidak terima timnya dipandang sebelah mata. Kini, ia menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian kualitas, ajang pembalasan harga diri, dan ajang untuk membungkam semua keraguan. Meskipun saat ini, Timnas Indonesia masih berada di peringkat 122 dunia, tertinggal jauh dari Oman di posisi 79. Namun satu kemenangan saja bisa mengubah segalanya. Ranking bisa melonjak drastis, kepercayaan diri tim meningkat, dan dunia akan mulai melirik kekuatan baru dari Asia Tenggara. Dengan kombinasi 27 pemain pilihan yang akan diseleksi super ketat, 3 bintang Greta Eropa, dan mentalitas tempur dari John Hartman. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai underdog, mereka datang sebagai penantang serius. Dan di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda siap terbang tinggi, Garuda siap menulis sejarah, dan Oman siap-siap terkubur.
Di bawah langit malam Stadion Utama Gelora Bung Karno, kami para fans Garuda akan datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk bertempur bersama dari tribun. Kami akan memenuhi setiap sudut stadion, menyanyikan lagu kebanggaan tanpa henti, menggetarkan bumi Senayan dengan satu suara, Indonesia. Untuk John Hertman dan seluruh pejuang Garuda, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggilan jiwa. Ini adalah momen ketika 270 juta harapan menyatu dalam satu malam penuh sejarah. Kami akan berdiri, kami akan berteriak, kami akan menjadi energi tambahan yang tak terlihat, tapi terasa hingga ke tulang lawan. Dan untuk Oman, dengarlah baik-baik. Setiap sorakan kami adalah tekanan, setiap nyanyian kami adalah peringatan, dan setiap detik di SUGBK akan menjadi mimpi buruk bagi kalian yang masih meremehkan kekuatan Garuda. Kami tidak butuh kesombongan, kami hanya butuh satu hal, pembuktian. Kami percaya, di tangan Hertman, keajaiban itu bukan lagi mimpi. Dengan darah, kerja keras, dan mental baja, Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan malam itu, bukan hanya tentang menang, tapi tentang menang telak, tentang membalas segala ragu, tentang mengangkat kepala bangsa Indonesia di hadapan dunia. Kami akan ada di sana, kami akan jadi saksi, dan kami akan pulang, dengan satu kata yang menggema di seluruh negeri, Garuda menang. Sintayong resmi kembali ke Indonesia, langsung pegang timnas mini soccer, proyek rahasia terbongkar. Ledakan kabar besar akhirnya benar-benar terjadi. Sosok yang pernah menjadi arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia, Sintayong, kini resmi kembali ke tanah air. Namun, comeback kali ini benar-benar di luar dugaan publik. Bukan melatih timnas senior, bukan juga klub Liga 1, melainkan langsung dipercaya menangani timnas mini soccer Indonesia, Football 7. Kabar ini sontak mengguncang jagat sepak bola nasional. Setelah berhari-hari dipenuhi rumor panas, spekulasi liar, hingga perdebatan sengit di media sosial, semuanya akhirnya terjawab lewat bukti konkret. Undangan resmi konferensi pers telah beredar, memastikan bahwa Sintayong akan diperkenalkan secara resmi pada Kamis, tanggal 30 April tahun 2026, dalam sebuah acara eksklusif di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta. Kembalinya Sintayong kali ini bukan sekadar reuni emosional dengan sepak bola Indonesia. Ini adalah bagian dari proyek ambisius yang selama ini jarang tersorot, membangun kekuatan baru di cabang mini soccer. Di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation, Sintayong langsung dibebani target tinggi, membawa timnas mini soccer Indonesia bersaing di ajang Intercontinental Cup Italia 2026, turnamen internasional prestisius yang akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara dalam format 7 lawan 7. Dalam isi undangan resmi, tersirat jelas bahwa ini adalah awal dari era baru. Dalam rangka persiapan tim nasional Football 7, mini soccer menuju Intercontinental Cup Italia 2026. Kalimat tersebut menjadi sinyal keras bahwa Indonesia tidak lagi sekadar ikut meramaikan, tetapi siap menjadi penantang serius. Sebelum pengumuman ini muncul ke publik, nama Sintayong sempat menjadi pusat perhatian. Berbagai rumor panas bermunculan tanpa henti, bahkan sempat membuat fans terpecah. Beberapa isu yang sempat menghebohkan antara lain, Sintayong dikabarkan akan melatih Persija Jakarta mulai musim 2026-2027. Disebut-sebut akan menggantikan pelatih timnas U17 Indonesia. Bahkan digadang-gadang kembali ke kursi pelatih timnas senior. Rumor tersebut semakin kuat setelah pernyataan dari penerjemahnya, Jong Seok Seo alias JJ, yang memberi sinyal bahwa Sintayong akan kembali ke Indonesia. Namun di tengah panasnya isu tersebut, PSSI langsung memberikan bantahan tegas. Sumarji dengan singkat menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Ini fakta sebenarnya justru lebih mengejutkan dari semua spekulasi yang beredar. Penunjukan Sintayong untuk memimpin timnas mini soccer Indonesia jelas bukan langkah biasa. Ini adalah sinyal bahwa federasi ingin menaikkan level olahraga ini ke panggung yang lebih tinggi. Mini soccer yang selama ini dipandang sebagai cabang alternatif, kini berpotensi berubah menjadi kekuatan baru berkat sentuhan pelatih kelas dunia. Dengan karakter permainan yang cepat, intens, dan penuh tekanan,
Format 7 lawan 7 sangat cocok dengan filosofi Shin Tae-yong yang dikenal disiplin, taktis, dan agresif. Banyak pihak meyakini bahwa kehadirannya bisa menjadi game changer, bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk popularitas mini soccer di Indonesia. Menariknya, di saat Shin Tae-yong memulai proyek barunya, Timnas Indonesia Senior tetap berjalan di jalurnya bersama John Hartman. Saat ini, fokus utama Timnas Senior adalah misi besar, menembus Piala Dunia 2030. PSSI pun menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam struktur kepelatihan utama. Namun, banyak pengamat melihat ini sebagai strategi jangka panjang, membangun kekuatan dari berbagai lini, termasuk cabang non-konvensional seperti mini soccer. Kabar ini langsung memicu gelombang reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian besar terkejut, bahkan tak sedikit yang awalnya merasa bingung dengan keputusan tersebut. Namun perlahan, rasa penasaran berubah menjadi antusiasme. Bagaimana tidak, sosok seperti Shin Tae-yong yang pernah membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di Asia, kini turun langsung membangun tim dari jalur berbeda. Semua kini bermuara pada satu titik, Intercontinental Cup Italia 2026. Turnamen ini akan menjadi ujian pertama sekaligus panggung pembuktian bagi Shin Tae-yong bersama Timnas Mini Soccer Indonesia. Akankah ia kembali menciptakan keajaiban seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya? Ataukah ini justru menjadi tantangan terberat dalam karirnya? Comeback Shin Tae-yong kali ini bukan sekadar kabar biasa, ini adalah sinyal dimulainya revolusi baru dalam sepak bola Indonesia. Dari lapangan kecil, mimpi besar mulai dibangun, dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Jangan pernah meremehkan langkah Shin Tae-yong, karena ketika semua orang ragu, disitulah kejutan besar biasanya lahir. Satu pesan untuk dunia, Indonesia siap mengguncang mini soccer internasional. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia dan penunjukannya sebagai pelatih kepala Timnas Mini Soccer Indonesia bukan sekadar peristiwa olahraga biasa, melainkan sebuah babak baru yang bersejarah dalam perjalanan panjang perkembangan dunia sepak bola dan cabang permainan berbasis lapangan di tanah air. Selama ini, nama Shin Tae-yong sudah tidak asing lagi dan telah terukir dengan jelas dalam ingatan setiap pecinta olahraga di Indonesia. Bukan hanya karena keahliannya dalam menyusun strategi permainan, melainkan juga karena dedikasi, kerja keras, dan jiwa kepemimpinannya yang pernah mengubah wajah persepsi dunia terhadap kualitas permainan yang dimiliki oleh para pemain dari negeri ini. Ketika pertama kali datang dan menangani timnas di tingkat tertinggi, ia berhasil membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang, disiplin yang terjaga, dan semangat juang yang tinggi, Indonesia mampu bersaing secara setara dengan negara-negara yang selama ini dianggap lebih unggul dan memiliki sejarah olahraga yang lebih panjang dan mapan. Prestasi demi prestasi yang ia raih bersama timnas pada masa itu bukan hanya sekadar deretan angka atau gelar, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan nasional, membangkitkan semangat persatuan, dan menginspirasi jutaan anak muda di seluruh penjuru negeri untuk bermimpi besar dan berani berusaha mewujudkannya. Kini, setelah perjalanan karirnya berkelana ke berbagai tempat dan melalui berbagai tantangan, sosok yang sama itu kembali hadir di tengah kita, membawa harapan baru, namun dalam wujud dan bidang yang sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Shin Tae-yong memilih jalur ini? Mengapa tidak kembali menangani tim utama yang sudah dikenal luas, atau menangani tim muda yang sudah menjadi perhatian banyak pihak, melainkan justru memulai perjalanan baru di cabang mini soccer yang hingga saat ini masih sering dipandang sebelah mata dan dianggap hanya sebagai hiburan semata atau aktivitas olahraga sampingan. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu wajar muncul, mengingat selama ini perhatian publik, dukungan sumber daya, dan sorotan media hampir seluruhnya terpusat pada sepak bola dengan format lapangan besar, sementara cabang-cabang permainan dengan bentuk dan ukuran lapangan yang berbeda jarang mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya. Namun, jika kita melihat lebih dalam dan memahami visi yang mendasari keputusan ini, maka segala hal yang terasa aneh dan tidak terduga itu akan mulai terlihat masuk akal dan bahkan memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Keputusan untuk menempatkan Shin Tae-yong sebagai pemimpin proyek ini adalah langkah yang penuh pemikiran matang, yang menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan di dunia olahraga nasional kini mulai melihat gambaran yang lebih luas,
tidak lagi terpaku pada satu jalur pengembangan saja, melainkan berusaha membangun fondasi kekuatan olahraga dari berbagai sisi dan lapisan. Mini soccer atau permainan dengan 7 orang pemain ini memiliki karakteristik tersendiri yang sebenarnya sangat sesuai dengan ciri khas dan gaya kepelatihan yang selama ini dibawakan oleh Shin Tae-yong. Dalam format permainan ini, setiap detik di lapangan memiliki arti yang sangat penting. Perpindahan bola terjadi dengan sangat cepat, ruang gerak menjadi terbatas, sehingga dibutuhkan pemahaman taktis yang tajam, kemampuan mengambil keputusan dalam waktu singkat, kerjasama tim yang terjalin dengan sangat baik, serta tingkat kebugaran fisik dan ketahanan mental yang prima. Semua hal tersebut adalah hal-hal yang selalu ditekankan dan dikembangkan oleh Shin Tae-yong di setiap tim yang pernah ia tangani. Bagi dia, tidak ada perbedaan mendasar antara satu format permainan dengan yang lain, yang ada hanyalah penyesuaian cara bermain dan pendekatan latihan, sedangkan nilai-nilai dasar seperti kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat berjuang, dan keinginan untuk terus berkembang adalah hal-hal yang harus selalu ada, dimanapun dan dalam bentuk apapun pertandingan itu dimainkan. Selain itu, langkah ini juga membuka kesempatan baru bagi para pemain berbakat yang mungkin selama ini tidak mendapatkan tempat atau kesempatan untuk berkembang di jalur sepak bola konvensional. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luar biasa banyak, dengan bakat-bakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun selama ini ruang penyaluran dan pengembangan bakat tersebut masih sangat terbatas. Dengan dibukanya jalur baru ini, maka akan ada lebih banyak pintu kesempatan yang terbuka, memungkinkan mereka yang memiliki keahlian, kecepatan, kecerdasan bermain, dan semangat juang tinggi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, membuktikan bahwa mereka juga bisa menjadi kebanggaan bangsa, serta mengharumkan nama negara di kancah internasional. Hal ini tentunya akan memperkaya ekosistem olahraga nasional secara keseluruhan, menciptakan persaingan yang sehat, dan mendorong peningkatan kualitas permainan di berbagai tingkatan dan jenis cabang olahraga yang ada. Perlu juga dipahami bahwa kehadiran Shin Tae-yong di posisi ini bukan hanya soal mempersiapkan tim untuk mengikuti satu turnamen saja. Meskipun Intercontinental Cup Italia 2026 menjadi target awal yang menjadi titik fokus perhatian semua pihak. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun sistem, menciptakan budaya permainan yang baik, serta meningkatkan kualitas dan standar penyelenggaraan olahraga mini soccer di Indonesia dari akarnya. Shin Tae-yong dikenal bukan hanya sebagai pelatih yang pandai menyusun strategi pertandingan, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai positif, membentuk karakter, dan membimbing orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi dan pesepak bola yang lebih baik. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki, ia tidak hanya akan melatih para pemain inti timnas, tetapi juga akan berperan dalam melatih para pelatih, menyusun kurikulum pengembangan bakat, serta membangun struktur organisasi yang kuat dan berkelanjutan untuk cabang olahraga ini. Hasil dari semua upaya ini tidak akan terlihat hanya dalam waktu singkat, tetapi akan memberikan dampak yang bertahan lama, bahkan bisa dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Di sisi lain, kepastian bahwa timnas Indonesia senior tetap berada di bawah kendali John Hertman dan memiliki fokus utama untuk meraih tiket ke ajang Piala Dunia 2030 juga memberikan gambaran bahwa pengembangan olahraga di tanah air kini berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Tidak ada persaingan atau perpecahan di antara berbagai lini dan bidang, melainkan semuanya berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan memiliki tujuan akhir yang sama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di dunia olahraga internasional. Satu tim berfokus pada satu tujuan besar, sementara yang lain membangun kekuatan di jalur yang berbeda, dan keduanya sama-sama membawa nama baik bangsa dan negara. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini tidak hanya ingin ikut serta dalam berbagai kompetisi, tetapi juga berusaha membangun kekuatan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, sehingga pencapaian yang diraih bukanlah sesuatu yang bersifat sementara atau kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, perencanaan yang matang, dan proses pengembangan yang berkelanjutan. Berita tentang kembalinya Shin Tae-yong ini juga telah menimbulkan berbagai reaksi dan pendapat di masyarakat, yang semuanya menunjukkan betapa tingginya perhatian dan harapan rakyat terhadap perkembangan olahraga nasional. Ada yang merasa terkejut, ada yang awalnya merasa bingung, ada yang merasa senang dan penuh harapan,
dan ada pula yang menilai dengan pandangan kritis dan menantikan pembuktian nyata dari langkah yang diambil ini. Semua reaksi itu adalah hal yang wajar dan bahkan merupakan hal yang baik, karena hal itu menunjukkan bahwa olahraga adalah hal yang menjadi milik bersama, yang diperhatikan dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapan yang besar memang dibebankan di pundak Sintayong dan seluruh tim yang akan bekerja bersamanya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa proses untuk mencapai kesuksesan tidak pernah berjalan dengan mudah dan mulus begitu saja. Akan ada tantangan, rintangan, kesulitan, dan mungkin juga kekecewaan yang akan ditemui di sepanjang jalan. Namun hal-hal itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Kita tidak hanya berharap akan hasil yang manis dan kemenangan yang diraih, tetapi juga harus siap mendukung dan memberikan dorongan di saat tim sedang mengalami masa-masa sulit, karena itulah bentuk dukungan yang sesungguhnya dari sebuah bangsa yang mencintai olahraga.